warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Meskipun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar. Agar menambah semangat kita, mari kita yel-yel. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang baru loh. Kira-kira anak-anak tahu nggak kita akan belajar pada tema berapa? Betul sekali. Kita akan belajar pada tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang teks lagu. Jadi nanti anak-anakku dapat bernyanyi dan mengetahui nada panjang dan nada pendek dengan tepat ya. Yang kedua, anak-anak mengetahui tentang isi teks cerita dan juga dapat mengungkapkannya kembali dengan tepat tentunya. Dan yang ketiga, anak-anakku bisa melakukan perkalian dengan benar. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, mari kita langsung ke materi pembelajarannya. Nah, anak-anakku masih ingat tidak tentang cerita yang sudah kita pelajari kemarin? Betul. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita JJ si jerapah. Kira-kira isi cerita tentang JJ si jerapah ada yang masih ingat nggak ya? Kemarin kita sudah membahas tentang cerita JJ si jerapah. Pada cerita tersebut menceritakan tentang sifat JJ yang sangat sombong. Kita tidak boleh mencontoh sifat JJ ya nak, karena kita sebagai manusia harus hidup tolong-menolong jika memang teman kita membutuhkan pertolongan. Oke, sekarang ibu mau tanya, anak-anak apakah pernah bermain di lingkungan rumahnya? Betul, pasti pernah kan? Nah, oke, sekarang kita amati gambar di samping ini ya. Gambar di samping ini kira-kira mereka berdua sedang melakukan kegiatan apa ya? Oke, nah mereka berdua sedang melakukan kegiatan bermain perahu kertas. Jadi anak-anak, permainan perahu kertas itu dapat dilakukan di lingkungan rumah loh. Nah, saat Benny dan Kak Tiur bermain perahu kertas, mereka juga menyanyikan sebuah lagu. Kira-kira lagu apa ya yang dinyanyikan oleh Benny dan Kak Tiur? Betul sekali, Benny dan Kak Tiur menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berdayung. Lagu Berdayung diciptakan oleh Ate Mahmud. Oke, sekarang kita akan bernyanyi bersama-sama ya nak. Dan aku bisa lihat pada lirik di samping ini. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku
Anak-anakku, kita tadi sudah menyanyi bersama. Menyenangkan bukan? Nah, tadi kita sudah menyanyi. Saat menyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan loh nak. Kira-kira ada yang tahu tidak bunyi beraturan itu apa? Betul sekali, bunyi beraturan disebut dengan nada. Nada itu ada yang nada panjang dan juga nada pendek loh nak. Kemudian nada juga dapat dihitung. Satuan hitungannya menggunakan ketukan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lirik di sebelah sini anak-anak. Nah, kita lihat di sini ada angka, kemudian belakangnya ada titiknya. Seperti yang di lingkar ini ya. Jika anak-anakku menemukan seperti ini, angka kemudian di belakangnya ada titiknya, itu dibaca 2 ketukan ya. Kemudian jika hanya angka saja, tetapi di belakangnya tidak ada titiknya seperti ini, dibaca dengan 1 ketukan. Anak-anakku, setelah tadi Benny dan Kak Tiur menyanyikan lagu, Benny dan Kak Tiur juga bercerita loh tentang bagaimana cara bermain perahu kertas dan membuatnya. Mari kita simak cerita yang Ibu bacakan ini ya. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan 1 perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan air. Benny sangat menyukai permainan ini. Dari cerita yang Ibu bacakan tadi, Ibu mau tanya, kira-kira isi cerita tadi tentang apa ya? Betul sekali. Cerita tadi menceritakan tentang Benny yang sangat senang bermain perahu kertas. Cara bermain perahu kertas itu dengan cara diapungkan ya nak. Kemudian membuatnya menggunakan 1 lembar kertas untuk menghasilkan 1 perahu kertas. Saat Benny dan Tiur bermain perahu kertas, ternyata ayahnya juga ikut bermain kertas. Jadi Benny membuat 2 perahu kertas, kemudian Kak Tiur membuat 2 perahu kertas, dan juga ayah membuat 2 perahu kertas. Kira-kira berapa ya keseluruhan jumlah perahu kertas yang dimiliki Benny? Mari kita bantu untuk menghitungnya. Mari kita lihat pada gambar di samping berikut. Benny membuat 2 perahu kertas. Kemudian Kak Tiur juga membuat 2 perahu kertas. Dan ayah juga membuat 2 perahu kertas. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan membuat penjumlahannya terlebih dahulu ya. Oke, di sini perahu Benny tadi ada berapa? Betul, ada 2. Kita tuliskan pada kolom ini. Kemudian yang berikutnya, Kak Tiur ada berapa perahunya? 2 juga. Kemudian kita tuliskan juga pada kolom ini. Dan yang terakhir, ayah ada berapa perahunya? 2. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian, setelah kita membuat penjumlahannya, mari kita membuat kalimat matematika dalam perkalian. Pertama, kita hitung kotaknya terlebih dahulu. Kotaknya yang warna pink ya. Oke, kita hitung. Ayo, ada berapa kotak? 1, 2, 3. Jadi ada 3 kotak. 3 kotak kita letakkan pada kolom ini ya anak-anak. Kemudian isi perahunya ada berapa di dalam kotak?
Kita hitung ya. 1, 2. Jadi kita tuliskan angka 2 pada kolom ini. 3 dikali 2 sama dengan 6. Betul sekali. Nah, jadi 3 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 dan ditambah 2 ya anak-anak. Penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan perkalian 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama 6 kan? Berarti penghitungan kita kali ini benar. Nah anak-anak bagaimana? Apakah dari penjelasan ibu ada yang kurang jelas? Jika penjelasan ibu ada yang kurang jelas, boleh dituliskan pada kolom komentar ya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan membuat kesimpulan terlebih dahulu ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Betul sekali. Kita sudah belajar tentang nada panjang dan juga nada pendek melalui lagu berdayung. Kemudian, tadi kita sudah membaca cerita dan juga anak-anakku sudah dapat mengemukakan isi teks cerita tersebut. Yang berikutnya, tadi kita sudah belajar tentang perkalian dengan benar. Baiklah anak-anak, ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Semoga pembelajaran ini membawa manfaat ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jika memang ada salah kata, ibu mohon maaf. Selamat belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.